Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yuk langsung saja kita simak. Kak, apa sih definisi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan koefisien bilangan real. Lalu perbedaannya sistem pertidaksamaan dengan pertidaksamaan linear dua variabel itu apa? Nah, perbedaannya jika pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya memiliki satu pertidaksamaan linear. Tetapi jika ada kata sistem itu memiliki dua atau lebih pertidaksamaan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama ada menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk setiap persamaannya. Yang kedua, menggambarkan grafik persamaan garis pada sistem koordinat. Selanjutnya ada menguji titik sembarang untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Dan yang terakhir, mengarsir daerah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Yuk langsung saja kita bahas contoh soalnya. Pak Erlangga berencana membangun dua tipe rumah, yaitu tipe A dan juga tipe B di atas sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi. Setelah dia berkonsultasi dengan arsitek, ternyata untuk membangun sebuah rumah tipe A dibutuhkan tanah seluas 100 meter persegi. Dan untuk membangun sebuah rumah tipe B dibutuhkan tanah seluas 75 meter persegi. Karena dana yang dimilikinya terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan akan dibangun paling banyak itu 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Erlangga, maka bantulah Pak Erlangga menentukan berapa banyak rumah tipe A dan tipe B yang mungkin dapat dibangun sesuai dengan kondisi luas tanah yang ada dan jumlah rumah yang akan dibangun. Lalu gambarkanlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Yuk kita simak cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya kita misalkan X adalah banyak rumah tipe A yang akan dibangun dan Y adalah banyak rumah tipe B yang akan dibangun. Kita akan menyelesaikan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu banyak rumah tipe A dan tipe B yang dapat dibangun. Untuk luas tanah yang diperlukan untuk membangun rumah tipe A dan tipe B di atas tanah itu seluas 10.000 meter persegi. Dan dapat ditentukan dengan pertidaksamaan 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Pertidaksamaan ini kita dapat sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua itu jumlah rumah yang akan dibangun, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 125. Nah, dari pertidaksamaan 1 dan 2 kita tentukan banyak rumah tipe A dan juga tipe B yang dapat dibangun dengan menerapkan metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel.
kita rubah sistem pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, persamaan yang pertama adalah 4x ditambah 3y sama dengan 400. Persamaan tersebut kita kalikan dengan 1, sehingga hasilnya 4x ditambah 3y sama dengan 400. Selanjutnya persamaan yang kedua adalah x ditambah y sama dengan 125. Persamaan tersebut kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh 3x ditambah 3y sama dengan 375. Nah, kita eliminasi sehingga kita peroleh nilai x adalah 25. Kita substitusikan nilai x dalam persamaan x ditambah y sama dengan 125. Nah, sehingga diperoleh nilai Y adalah 100. Jadi, Pak Erlangga dapat membangun rumah tipe A sebanyak 25 unit dan juga rumah tipe B sebanyak 100 unit. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang kedua, yaitu grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius. Untuk menentukan grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius, yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong terlebih dahulu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Pada persamaan pertama yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Kita misalkan nilai X-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 133,3. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan tadi dan didapat nilai X sama dengan 100. Sehingga titik yang pertama 0,133,3 dan titik yang kedua adalah 100,0. Untuk persamaan yang kedua, kita misalkan juga X-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 125. Dan untuk Y sama dengan 0, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 125. Sehingga titik yang pertama 0,125 dan titik yang kedua 125,0. Lalu kita gambarkan titik tersebut ke dalam diagram kartesius. Pada persamaan pertama terdapat dua titik, yaitu 0,133,3 dan 100,0, sehingga dapat kita gambarkan garisnya sebagai berikut. Pada persamaan yang kedua terdapat titiknya 0,125 dan juga 125,0, sehingga dapat kita gambarkan garisnya sebagai berikut. Nah, setelah kita menggambarkan garisnya, kita menguji titik untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya. Kita uji titiknya dengan titik 0,0. Pada pertidaksamaan pertama, kita substitusikan titik 0,0 sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 400. Pernyataan tersebut benar ya, karena 0 itu lebih kecil dari 400. Sehingga untuk arsirannya itu diarsir mendekati 0 karena nilainya benar. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita juga substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 125, sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 125. Nah, itu pernyataannya bernilai benar atau salah ya? 0 kurang dari sama dengan 125 itu benar, sehingga daerah yang diarsir adalah mendekati 0. Daerah penyelesaiannya yang mana sih? Daerah
penyelesaian itu adalah daerah yang dilalui oleh kedua garis tersebut, atau dapat dikatakan daerah penyelesaian itu yang memiliki dua warna arsiran yang berbeda, sehingga dapat kita lihat bahwa daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.